Shalom, salam damai sejahtera untuk anak-anak kami sekalian. Kita berjumpa kembali di kelas kita hari ini. Topik selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai konsep Allah Tritunggal. Konsep Alkitabiah tentang Allah Tritunggal adalah mengajak kita untuk mengenal keunikan Allah sekaligus untuk memasuki misteri Allah yang esa sekaligus tiga, yang disebut dengan tiga yang esa. Gambar ini merupakan bentuk ilustrasi dari gereja Eropa atau yang disebut dengan gereja Barat, di mana mereka melukiskan Allah Tritunggal. Demikian juga gereja Timur atau yang disebut dengan gereja Ortodoks membuat lukisan sebagai ilustrasi bagaimana mereka menggambarkan Allah Tritunggal. Secara sederhana, kalau kita melihat diagram ini, maka konsepsi Allah Tritunggal itu dirumuskan dengan kalimat singkat, yaitu tiga pribadi Allah dalam satu hakikat Allah. Tiga pribadi Allah dalam satu hakikat Allah. Jadi, tiga pribadi yang dimaksud adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Sebagai pribadi, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi hakikatnya adalah satu. Artinya Bapa adalah Tuhan atau Allah, Putra adalah Tuhan atau Allah, dan Roh Kudus adalah Tuhan atau Allah. Jadi, tiga pribadi dalam satu hakikat. Jadi sebenarnya ketika kita mempelajari tentang Allah Tritunggal, itu sama seperti menjelaskan yang tidak bisa dijelaskan secara tuntas. Tetapi walaupun demikian, penjelasan yang tidak tuntas bukan berarti tidak bermanfaat. Memang akal budi kita, logika kita, rasionalitas kita tidak sepenuhnya dapat menangkap rahasia misteri tentang Allah. Maka sebenarnya akhirnya bukan pengetahuan kita yang menyanggupkan kita memahami Allah Tritunggal, tetapi aku percaya iman kitalah kemudian akhirnya yang dapat memastikan bahwa memang Allah Tritunggal itu benar-benar ada. Kita melihat selintas tentang istilah Tritunggal yang diterjemahkan dari kata Yunani trias, kata Latin trinus, kata Inggris trinity, yang sebenarnya pengertiannya hampir sama ketiganya, yaitu tiga serangkai, rangkap tiga, yang nomor tiga, atau satu set dari tiga. Dan selanjutnya kita akan melihat bahwa Bapak-bapak gereja merupakan konseptor dari konsep doktrin Allah Tritunggal ini. Siapa yang dimaksud dengan Bapak-bapak gereja? Mereka adalah pemikir-pemikir awal gereja perdana yang dimulai dari abad-abad pertama sampai abad ke-15 atau ke-17. Beberapa dapat kita sebut sebagai bapak gereja yang memikirkan atau menjadi konseptor dari Allah Tritunggal. Misalnya Ignatius dari Antioquia yang hidup di tahun 110 Masehi, dianggap sebagai pencetus awal paham Trinitas. Kemudian ada Justinus Martir tahun 100 sampai 165, dia juga memberi konsepsi tentang Allah Tritunggal. Irenaeus tahun 130 sampai 202 Masehi, Tertullianus, Origenes, Athanasius, Basilius Agung dari Kaisarea, Gregorius dari Nazianze, Gregorius dari Nisa. Kemudian juga Agustinus tahun 354 sampai 430, Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274, dan Richard dari Saint Victor
tahun 1173. Mereka-mereka dapat mewakili dari sedemikian banyak yang disebut sebagai bapak-bapak gereja atau pemikir-pemikir awal tentang konsepsi Allah Tritunggal. Kemudian tidak bisa dilupakan bahwa ada 3 konsili gereja atau semacam sidang gereja yang membicarakan dan mempertahankan konsep Allah Tritunggal. 3 konsili gereja itu berusaha untuk membela atau mempertahankan konsep Allah Tritunggal. Yang pertama, konsili Nikea tahun 325, dan mereka mempertahankan konsepsi bahwa Allah Tritunggal itu sungguh merupakan konsep Alkitabiah. Dan kemudian juga konsili Konstantinopel I 381 juga mengambil alih rumusan yang telah dihasilkan di konsili Nikea pertama tadi dan melengkapi penegasan tentang keilahian Roh Kudus. Jadi ada rumusan baru yang lebih lengkap di konsili Konstantinopel I. Kemudian konsili Konstantinopel II tahun 553 juga berhasil merumuskan bahwa Allah itu satu kodrat dalam 3 pribadi, sekaligus juga menegaskan Allah sehakikat dengan Roh Kudus. Jadi 3 konsili gereja itu berusaha keras untuk merumuskan konsep doktrin Allah Tritunggal. Jadi kalau dapat kita simpulkan dari apa yang diusahakan oleh konsili gereja yang 3 itu, maka sekali lagi menegaskan bahwa konsepsi Allah Tritunggal menegaskan 3 pribadi Allah yang direferensi dengan Kejadian 1 dan satu Tuhan atau Yahweh yang Esa dengan referensi Ulangan 6 ayat 4. 3 pribadi itu dalam istilah bahasa Ibrani mewakili kata Elohim, yaitu Allah yang digambarkan sebagai Allah yang majemuk, dan satu Allah dalam terjemahan bahasa Ibrani Echad. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Allah, Allah yang satu. Beberapa paham tentu menolak doktrin Allah Tritunggal ini. Misalnya yang disebut dengan monarkianisme. Monarkianisme sebagai salah satu pandangan non-trinitarianisme atau anti paham Tritunggal mengajarkan bahwa Allah Anak hanyalah merupakan model lain dari penyataan Allah Bapa. Monarkianisme ini juga dibagi 2, misalnya adopsionisme dan modalisme. Dan kedua-duanya jelas-jelas mencoba untuk menolak pengajaran konsepsi Allah Tritunggal. Ada juga Sabellianisme yang menolak pengajaran Allah Tritunggal. Arianisme, ini yang paling umum dikenal di dalam kalangan Kristen, yang diajarkan oleh Arius, berpandangan bahwa Allah yang kekal, yang esa dari anak yang diperanakan oleh Bapa, dan karena itu anak memiliki permulaan. Jadi dalam hal ini Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah itu menurut Arianisme adalah oknum ciptaan, bukan Allah sendiri. Jadi Arianisme berpandangan Allah Bapa Sang Pencipta, tetapi putra atau anak itu diciptakan seperti manusia setengah dewa, dan Roh Kudus merupakan kekuatan energi yang tidak berpribadi. Itu pandangan Arianisme. Ada juga pandangan Socinianisme, menolak juga tentang konsep Allah Tritunggal, yang mengatakan hanya satu zat ilahi dari satu pribadi. Ada juga triteisme, mirip-mirip dengan trinitas, tetapi jelas triteisme berbeda dengan trinitas. Ini dicetuskan oleh John Philoponus yang mengajarkan bahwa ada 3 Allah dan ketiganya berhubungan dalam asosiasi yang bebas. Jadi ini mirip seperti pandangan paham saudara-saudara kita dalam kalangan Hindu atau disebut Hinduisme. Ada 3 dewa, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Itu pandangan triteisme yang tentu berbeda dengan trinitas. Di triteisme itu 3 Tuhan atau 3 dewa. Ada Dewa Bapa,
Dewa Putra, dan Dewa Roh Kudus. Sementara Trinitas tidak dalam pengertian seperti itu. Sekali lagi, Trinitas, tiga pribadi dalam satu hakikat. Tiga pribadi Allah dalam satu hakikat Allah. Jadi jelas, Trinitas berbeda dengan Triteisme. Kalau kita melihat dari sisi Alkitab sejenak, filsafat, maaf, dari sisi filsafat, maka kita sebut bahwa filsafat itu melayani doktrin Allah Tritunggal dalam diksi-diksi, konsep-konsep kata-kata yang dapat membantu kita memahami tentang Allah Tritunggal. Misalnya kata substansi, hakikat atau kodrat itu berhubungan dengan satu Allah, bahwa Allah itu adalah satu dalam substansi, hakikat, dan kodrat. Dan satu lagi kata yang lain adalah pribadi atau hipostasis. Ada tiga pribadi Allah yang berbeda-beda. Jadi, kalau kita bicara misalnya tentang manusia, manusia itu terdiri dari substansi, hakikat, dan kodrat. Maka substansi, hakikat, kodrat, semua manusia adalah manusia. Demikian dengan Allah itu sendiri. Substansi, hakikat, kodrat Allah adalah Allah. Tetapi dalam konsep Tritunggal memang Allah dapat menjadi tiga pribadi yang disebut dengan hipostasis. Nah, kalau kita melihat gambar ini sebagai ilustrasi, maka pertanyaan apakah engkau itu menyangkut kodrat. Misalnya kalau kita lihat di gambar ini, seorang dewasa atau seorang bapak bertanya kepada seorang bocah. Maka pertanyaan apakah engkau adalah pertanyaan kodrat, hakikat, atau substansi. Jadi ketika orang dewasa bertanya apakah engkau, maka bocah itu menjawab aku adalah seorang bocah. Tetapi ketika bertanya tentang pribadinya, maka bentuk pertanyaannya adalah siapakah engkau? Maka bocah tadi tidak lagi menjawab aku adalah bocah, tetapi aku adalah Beni Antonius. Kira-kira seperti itulah ilustrasi sederhana dari gambar ini. Misalnya kalau kita bertanya kodrat Allah, apakah engkau? Maka Allah menjawab Allah. Tetapi ketika kita bertanya siapakah engkau menunjuk pada pribadi Allah, maka Allah menjawab aku adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kira-kira seperti itu filsafat melayani konsepsi Allah Tritunggal. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara Allah hadir dalam diri Yesus. Kalau melihat seluruh rangkaian catatan pengajaran Alkitab, maka cara Allah hadir dalam diri Yesus yang paling puncak adalah bentuk pewahyuan, revelatoris. Jadi dari bentuk-bentuk itu, maka sekali lagi, pewahyuan atau revelatorislah cara Allah hadir dalam diri Yesus yang paling puncak. Seperti misalnya dicatat di Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Itu bentuk pewahyuan bahwa Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus dan kehadiran Allah yang bersifat khusus di dalam diri Yesus Kristus. Kita akan melihat bagaimana jejak Allah Tritunggal dalam Alkitab Perjanjian Lama dan silakan dibaca di sana, misalnya di teks-teks Kejadian 1, 26 dan lain sebagainya. Ada kata ganti jamak dan kata kerja jamak untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu sudah dicatat di Alkitab Perjanjian Lama. Dan sebutan dalam bahasa Ibrani, teks Ibrani untuk Allah sendiri adalah Elohim, bentuk jamak dari kata tunggal El atau Ilah. Jadi Elohim adalah bentuk jamak dan itu jelas dicatat di dalam Kejadian 1 ayat 26 menunjuk pada konsepsi Allah Tritunggal. Allah Sang Pencipta itu adalah Elohim yang mewakili konsepsi Allah Tritunggal. Dan di Kejadian 1 ayat 1, teks itu jelas, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Jadi Elohim menunjuk kepada Allah adalah jelas diksi untuk Allah Tritunggal. Di Kejadian 18 ayat 2 misalnya, kehadiran Allah atau penampakan Allah yang disebut sebagai bentuk epifani, di mana digambarkan Allah Tritunggal berada dalam pertemuan dengan Abraham
sendiri. Dan tentu banyak konsep-konsep di Alkitab sendiri yang lahir dari teks-teks Alkitab menegaskan kepada kita bahwa Allah Tritunggal itu sungguh benar adalah konsepsi Alkitab. Selanjutnya di dalam ajaran Perjanjian Baru tentang Allah Tritunggal, berbagai peristiwa Yesus yang kita dapat baca dalam Alkitab, mulai dari pelayanannya, pewartaannya, mujizat-mujizat yang dikerjakannya, lalu perjamuan kudus yang menjadi pusat sentra dari sakramental iman Kristen yang dilakukan oleh Yesus, penderitaan Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan ketika dia bangkit, ya, dapat disimpulkan bahwa pewartaan dan pelayanan dan kehidupan Yesus merupakan penjelasan tentang Allah Tritunggal yang sebenarnya, bahwa Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia. Maka di bagian-bagian Alkitab pun dijelaskan tentang keilahian Yesus. Lalu juga keilahian Roh Kudus. Jadi baik Yesus sebagai bagian dari pribadi Allah Tritunggal maupun Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah roh Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi rumusan ketritunggalan Allah dalam Perjanjian Baru, kalau kita berangkat dari semua pewahyuan diri Allah dalam peristiwa Yesus serta pengalaman kehadiran Allah sendiri dalam Roh Kudus, dapat disimpulkan bahwa baik Putra, Anak maupun Roh Kudus termasuk hakikat ilahi Allah. Jadi Roh Kudus dan Kristus adalah Allah itu sendiri. Dengan perspektif itulah teks-teks Alkitab berikut berbicara tentang Allah Tunggal. Misalnya di Injil Matius 28:19, 2 Korintus 13, 1 Yohanes 5 ayat 7, Yohanes 1 ayat 1, Roma 8 ayat 2, dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan demikian, Allah Tritunggal adalah satu kodrat Allah yang kekal dalam tiga pribadi yang kekal. Jadi tidak perlu kita mempertentangkan keesaan dan ketritunggalan Allah itu sendiri. Sebab kedua hal itu jelas ada di dalam Alkitab. Bahkan Yesus Kristus sendiri ketika dia berbicara tentang Allah Israel, maka dia memahami tentang Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jadi Allah yang esa di Alkitab adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Dan teks-teks Alkitab lain juga jelas mendukung hal itu dan dapat kita baca di bagian-bagian selanjutnya. Dan seterusnya. Maka keesaan dalam doktrin Allah Tritunggal bukanlah keesaan yang mati atau istilah monoteisme yang mati, melainkan keesaan yang hidup. Nah, kemudian tentu kita harus menghargai tanggapan pihak lain terhadap konsepsi Allah Tritunggal. Misalnya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang memahami pengajaran Islam misalnya berpandangan tentang doktrin Allah Tritunggal ini. Misalnya, mereka dapat menyanggah dengan mengatakan Allah tidak punya anak. Misalnya adalah bentuk kekafiran menyembah yang lain kecuali Allah. Jadi ada teks-teks dari kitab suci yang digunakan sebagai melengkapi pernyataan ini. Isa menolak diri dipertuhankan, Isa hanyalah seorang hamba utusan Allah. Jadi tentu bagi pemahaman teman-teman kita dari pihak Islam, teologi Allah Tritunggal bertentangan dengan wahyu Allah SWT. Dan tentu mereka pasti mengatakan teologi tauhidlah kebenaran yang teruji. Tetapi tentu pandangan Kristen pun menanggapi dengan positif bahwa Allah Tritunggal bukanlah monoteisme yang mati, tetapi monoteisme yang hidup. Pengertian monoteisme yang hidup menegaskan tentang Allah Tritunggal. Demikian juga saudara-saudara kita yang punya konsep Hindu, misalnya mereka memiliki paham tentang Trimurti yang mirip dengan Tritunggal. Mirip-mirip, tetapi tentu berbeda sekali pengertiannya. Kalau Trimurti itu jelas triteisme, karena Trimurti memiliki tiga kekuatan Brahman, yaitu misal yang disebut dengan Sang Yang Widi, yang menciptakan, memelihara, melebur alam, serta isinya,
Dan Trimurti itu terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Jadi jelas sekali Trimurti adalah triteisme yang tentu dalam pandangan Kristen adalah politeisme. Dan tentu kita menanggapi dengan sopan teman-teman kita dari Hinduisme untuk mengatakan bahwa Tritunggal bukanlah monoteisme yang mati, apalagi politeisme, tetapi monoteisme yang hidup. Dan kemudian bagian-bagian akhir kita harus menanggapi bagaimana analogi, metafora, ilustrasi yang mencoba membantu kita memahami tentang Allah Tritunggal. Sebenarnya, seperti kata Lewis, bahwa manusia itu memiliki pergumulan tersendiri untuk mencoba memahami Allah seperti makhluk yang terbatas pada dua dimensi, tetapi kita berusaha mengerti dunia tiga dimensi. Artinya adalah apapun analogi kita, metafora, ilustrasi untuk memahami Allah Tritunggal, tetap kita tidak mampu dapat memahami, mengerti, mengetahui sepenuh-penuhnya tentang Allah Tritunggal. Bahkan analogi yang baik tidak memadai untuk menjelaskan Allah Tritunggal, tetapi ketika analoginya buruk membawa kita pada pengertian yang salah tentang Allah Tritunggal. Ada banyak kita dengarkan analogi, metafora, ilustrasi ya. Ada analogi tiga wujud air, ada analogi matahari, ada analogi bunga, ada analogi buah mangga, ada analogi manusia, ada analogi profesi, matematika, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi jelas analogi, metafora, ilustrasi itu hanyalah sebatas kemampuan di pikiran manusia mencoba memahami Allah, tapi tak pernah menjangkau pengertian sepenuhnya tentang Allah itu. Bahkan yang bersifat Alkitabiah dicoba dipahami tentang Allah Tritunggal dari 1 Yohanes 4 ayat 7-16, di mana Allah Bapa sebagai sumber kasih, Yesus Kristus anak menerima kasih, dan Roh Kudus adalah roh kasih. Lalu digambarkan dengan ilustrasi sederhana seperti ini, Allah Tritunggal adalah kasih. Ini memang metafora Alkitabiah, penggambaran Alkitabiah yang sangat baik, tapi sekali lagi jelas tentu tidak sepenuhnya menjelaskan sepenuh-penuhnya tentang Allah Tritunggal. Oleh karena itu yang lebih baik adalah marilah kembali ke credo. Apa itu credo? Credo itu pengakuan iman. Karena memang analogi, ilustrasi, metafora, bahkan usaha untuk menggali terus pengertian tentang Allah Tritunggal tetap adalah merupakan hal yang terbatas untuk memahami sepenuh-penuhnya tentang Allah Tritunggal itu. Maka jalan terakhir adalah sekali lagi kita kembali kepada pengakuan iman. Pengakuan kepercayaan kita bahwa kita percaya tentang Tritunggal. Aku percaya merupakan ungkapan kita dalam iman kita kepada Allah Tritunggal. Jadi kita mengenal ada 3 pengakuan iman Kristen. Yang pertama pengakuan iman Athanasius, pengakuan iman Nikea Konstantinopel, dan yang terakhir pengakuan iman rasuli. Dan kita menggunakan di zaman gereja akhir ini pengakuan iman rasuli yang disebut dengan syahadat para rasul, dan tentu gereja-gereja pada umumnya memiliki rumusan pengakuan iman rasuli yang diucapkan di dalam ibadah gereja setiap minggu dan di waktu-waktu tertentu. Nah, setiap pengakuan iman credo tidak bermaksud berusaha untuk menjelaskan Allah Tritunggal secara ilmiah, tetapi menyatakan kebenaran tentang Allah Tritunggal yang terdapat dalam Alkitab dan sejarah gereja. Maka kebenaran sepenuhnya Allah Tritunggal tidak dapat dipahami. Sepenuhnya tidak dapat dipahami. Hanya sebagian yang dapat kita pahami. Tetapi dapat sepenuhnya kita yakini. Mengutip Millard Erickson, dia mengatakan, Trinitas sangat tidak masuk akal dari sudut pandang manusia, sehingga jelas bukan konsep yang diciptakan manusia. Kita tidak mempercayai Trinitas karena doktrin ini dapat dibuktikan atau meyakinkan secara logika. Kita percaya sebab Allah sendiri yang menyatakan dirinya sebagai Trinitas. Dan akhirnya ada seorang bijak berkata begini, jika kita ingin benar-benar mencoba mengerti Allah Tritunggal secara utuh, kita kemungkinan akan kehilangan pikiran atau kehilangan akal rasio kita. Tetapi jika kita tidak percaya pada Allah Tritunggal secara tulus, maka kita akan kehilangan jiwa kita.
Dan akhirnya sekali lagi, konsepsi Allah Tritunggal seperti diagram sederhana ini menegaskan kepada kita ada tiga pribadi dalam satu hakikat. Ada tiga pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sebagai pribadi, Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa, Putra bukan Roh Kudus bukan Putra, Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus secara pribadi. Tetapi ketiga oknum ini adalah satu hakikatnya. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Demikianlah selintas sedikit saja pengajaran konsepsi Allah Tritunggal bagi kita, bagi anak-anak kami, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Amin.